Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan dengan kalian tentang dasar-dasar teks fabel. Apa itu yang dimaksud dengan teks fabel dan ciri-ciri atau karakteristik teks fabel melalui modul. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan lebih jelas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Nah, sebelum mulai belajar, silahkan kalian berdoa masing-masing di rumah dan siapkan semua alat tulis kalian. Jika ada hal yang penting, kalian boleh mencatatnya dan simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Nah, tolong simak baik-baik ya anak, struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, struktur teks fabel yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan kaidah kebahasaan teks fabel itu yang pertama penggunaan kata sifat, penggunaan sinonim dan antonim. Yang ketiga itu penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Struktur teks fabel yang pertama itu orientasi. Orientasi itu merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Nah, ini ada di awal sebuah cerita, orientasi namanya. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu berisi urutan kejadian dan permasalahan dalam cerita. Jadi ketika mulai muncul konflik atau permasalahan itu namanya tahap komplikasi. Terus yang ketiga, resolusi. Resolusi itu berisi solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh tokoh. Tokoh-tokoh dalam fabel mengalami pemecahan masalah pada tahap resolusi. Selanjutnya koda. Koda itu merupakan bagian akhir cerita yang berisi simpulan atau kondisi akhir cerita. Biasanya koda ini ending dalam sebuah cerita dan bisa pula berisi amanat atau pesan. Nah, jika ada soal mengenai apa pesan atau amanat yang disampaikan oleh cerita fabel di atas, itu bisa kalian temui, dapati dalam koda di bagian terakhirnya. Itu sering sekali terdapat pesan atau amanat dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan, penggunaan kata sifat. Kita telusuri dulu ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, dapat bergabung dengan partikel tidak, lebih, sangat, dan agak. Nah, ini contohnya. Tidak sakit. Nah, sakit itu kata sifat. Lebih cantik. Cantik itu kata sifat. Sangat rajin. Rajin kata sifat. Agak kasar. Kasar kata sifat. Yang kedua, dapat mendampingi kata benda. Contohnya baju baru dan mobil kuno. Baru dan kuno itu kata sifat, sedangkan baju dan mobil itu merupakan kata benda. Yang ketiga, dapat diulang dengan imbuhan se-nya. Se itu awalan, nya itu akhiran. Jadi dapat diulang dengan imbuhan awalan se dan akhirannya. Contoh, sebaik-baiknya. Baik itu kata sifat. Sesabar-sabarnya. Sabar itu kata sifat. Jadi kalau diulang menjadi sesabar-sabarnya. Selanjutnya yang keempat, dapat diawali oleh imbuhan ter yang bermakna paling. Contoh, terhebat. Itu artinya paling hebat. Hebat itu kata sifat. Terpandai, berarti paling pandai. Tercantik, paling cantik. Pandai dan cantik itu merupakan kata sifat.
Selanjutnya penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim ini sebenarnya materi lama. Ini pasti di SD juga sudah pernah kalian pelajari. Sinonim itu merupakan persamaan kata, sedangkan antonim itu merupakan lawan kata. Contohnya cantik, persamaannya dengan jelita. Sedangkan lawan kata luas itu lawan katanya sempit. Nah, seperti itu perumpamaan sinonim dan antonim. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, ini kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang lain. Nah, ini ada contohnya. Nanti sore saya akan ke rumah si Tupai, kata gajah. Kalimat tidak langsungnya itu adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, gajah berkata bahwa ia akan ke rumah si Tupai nanti sore. Jadi kalau bentuk langsungnya tadi nanti sore saya akan ke rumah si Tupai, bentuk tidak langsungnya yaitu gajah berkata bahwa ia akan ke rumah si Tupai nanti sore. Jadi seolah-olah si gajah ini bicara dengan lawan bicara yang lain lagi, ada orang ketiga di sini. Gajah berkata pada si semut kah atau pada si ayam kah, berkata bahwa ia akan ke rumah si Tupai. Itu maksud atau makna kalimat tidak langsung. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami atau belum kalian pahami, bisa tanyakan Ibu langsung melalui komentar di bawah ini. Juga bisa chat dengan Ibu langsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.